guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Gelang bintang Zen. Baby Nebula dengan keras memutar gelang bintang 5 matahari dan bulan, petak besar cahaya bintang bersinar, dan tiba-tiba petak besar api hantu tersapu. Gelang bintang 5 matahari bulan adalah perangkat Tao yang murni. Itu tidak sekuat Raja Malam Darah dalam hal serangan, tetapi memiliki fungsi unik untuk melawan setan dan hantu. Artefak Tao murni, hanya ingin menghancurkan api hantuku, itu adalah mimpi. Gumam Kaisar Hantu berada di tahta bayangan, dan ketika dia melihat bayi Nebula mengayunkan energi jahatnya, dia hendak melarikan diri. Tiba-tiba membuka mulutnya, dan tiba-tiba lebih banyak api hantu menyembur keluar. Sekelompok api pucat ada di langit, dengan radius 50 li. Sejumlah besar pohon di tanah dipicu oleh api hantu, dan mereka layu satu demi satu, menunjukkan warna hitam busuk. Di hutan liar, banyak ular, serangga, tikus, semut, harimau, macan tutul, dan serigala semuanya mati, dan jiwa mereka tertarik ke api hantu. Di antaranya, menambah kekuatan api hantu ini. Api hantu-hantu ini memiliki kekuatan semacam ini. Setelah diselimuti, semua jiwa yang hidup ditarik, digabungkan ke dalam api hantu, dan bahkan vitalitas tanaman akan ditarik dan membusuk. Ini adalah api dingin predator yang menghancurkan. Untuk mencapai api ini, sejumlah besar binatang buas harus dibunuh dan jiwanya diambil. Kemudian menyatu dengan roh-roh jahat di bumi, semua jenis sifat iblis, dan akhirnya api hantu, berevolusi menjadi sangat kuat. Saat ini pencuri Zuxian mengerutkan kening saat melihat Kaisar Hantu menyemburkan api hantu lagi, menutupi satu pihak. Api hantu Netherworld dalam radius 50 li ini langsung menyembunyikan cahaya gelang bintang 5 matahari dan bulan. Pintu Abi, buka untukku. Nether Ghostfire, serap semuanya. Di antara petir dan api batu, Fang Han berkorban untuk Raja Malam Berdarah. Baby Nebula membuka sejumlah besar api hantu, dan Kaisar Hantu menghembuskan api lagi, dan Yan tiba-tiba membuka gerbang Abi di tubuh Fang Han. Segera setelah gerbang jalan iblis terbuka, energi iblis yang tak terbatas melonjak keluar, dan pusaran air terbentuk hanya dalam satu gulungan, semua api hantu tertelan di dalamnya, dan energi iblis Abi menjadi semakin kuat. Suara menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya disampaikan dalam Abi Demon Key, dan setiap suara mewakili semacam rasa sakit. Suara dari semua jenis rasa sakit di dunia tidak akan pernah berhenti, menyatu menjadi lautan kepahitan, dan ada teror yang tak terbatas. Itu hampir sekejap kelopak mata. Api hantu Nether ini ditelan menjadi dua, dan semuanya diangkut ke gerbang Abi, menjadi kekuatan pendorong pengoperasian gerbang Abi. Gerbang Abi, gerbang Abi, tidak mungkin, bukankah Huang Kuantu telah rusak parah? Bagaimana itu bisa dipulihkan sedemikian rupa? Itu benar-benar dapat membuka gerbang Abi. Fikir Kaisar Hantu melihat api hantunya, tiba-tiba muncul sebuah pintu keluar. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terkejut, dan dia berdiri dari Throne of Shadows, yang merupakan kejutan. Dia adalah sesepuh dari Sekte Iblis Huang Quan. Di bawah Kaisar Huang Quan, dia tahu gerbang Abi begitu kuat sehingga jika bisa dibuka sepenuhnya, kekuatan kehancuran akan cukup ekstrim untuk menelan segalanya. Ubah dunia menjadi neraka Abi, biarkan makhluk tak terbatas bertahan selamanya dan tanpa gangguan rasa sakit. Pikirkan tentang kekuatan Kaisar Huang Quan ketika dia menyapu setan, dan sekarang Kaisar Hantu menggigil di sekujur tubuhnya. Gerbang Abi menyedot api hantu, Fang Han memanfaatkan kesempatan itu, dan bergegas lagi, dan dia tenggelam di awan. Untuk melarikan diri, baru saja, Kaisar Hantu telah menggunakan kekuatan magis, dan dia harus menghadapi kesulitan. Jika dia mengorbankan berbagai kekuatan magis, atau mengungkapkan dunia dan buminya, maka dia pasti bukan lawan. Kamu ingin pergi? Kamu terlalu meremehkan kita. Saat Fang Han terjun ke awan,
Tiba-tiba di antara dua awan putih, dua pembunuh inti emas, pencuri bulan yang menusuk dan pencuri pembunuh bintang, muncul seperti hantu, dan udara di atas kepalanya melesat keluar, menahan inti emas di atas. Itu mengandung semua jenis kekuatan magis, memancarkan keagungan yang luar biasa, hampir membekukan kehampaan, menghalangi jalan Fang Han. Ternyata kedua pembunuh dan pencuri hebat itu sudah menyergap terlebih dahulu untuk menghalangi jalan Fang Han. Peri Lianyun itu sekarang terbang dari sisi lain, tetapi tidak menemui hambatan apapun, dan terbang langsung. Jelas Kaisar Hantu, dan 40 pencuri tidak ingin menyinggung Yang Mulia Abadi Linglong. Kedua master itu tidak menggunakan kekuatan magis apapun, tetapi mengorbankan takdir mereka sendiri. Karena Master Inti Emas, yang paling kuat adalah Inti Emas, bahkan alat tahu kelas rendah seperti Raja Malam Darah tidak dapat mematahkannya. Namun ekspresi Fang Han bukannya kaget tapi malah senang saat melihat Inti Emas lawan bermunculan dan memancarkan kekuatan menyapu segalanya. Jangan, gerbang Abi secara khusus melahap Inti Emas. Sedikit energi jahat Abi akan membuat Inti Emas menjadi tidak stabil. Melihat pemandangan ini, Kaisar Hantu berteriak. Pada saat ini, Yan membuat tawa aneh, dan dua iblis Ki menyembur keluar lagi di tengah gerbang Abi, yang berisi ribuan wajah manusia yang menakutkan, melolong kesakitan, dan mematahkan kekuatan dua inti emas. Kemudian bersentuhan dengan dua inti emas itu sekaligus. Tidak bagus, kata pencuri bulan dan pencuri penghancur bintang terkejut, karena mereka merasa bahwa hidup mereka sendiri samar-samar kehilangan kontak dengan jin dan mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak berlatih inti emas, dan inti emas tidak terbatas. Jin dan adalah kombinasi dari berbagai kekuatan magis, diubah menjadi benih kekuatan magis, yang dapat mengusir setan dan menyapu beberapa setan. Tapi sekarang dia diguncang oleh iblis. Mereka awalnya ingin membombardir hidup mereka sendiri dan memukul mundur Fang Han sekaligus, tetapi mereka tidak menyangka itu akan merugikan diri mereka sendiri. Benar-benar tidak sebagus surga. Jika kamu menerbangkan inti emas dan membombardir gerbang Abi, kamu ibarat melempar ke dalam jebakan. Kata Fang Han sangat gembira. Sekarang, mereka sendiri membombardir gerbang Abi dengan inti emas, yang sama saja dengan memukul ujung pisau. Kedua pencuri itu merasa tidak enak, dan bahaya yang kuat muncul dari pikiran mereka, mengetahui bahwa itu adalah saat paling berbahaya dalam hidup mereka. Pada saat ini, Kaisar Hantu menjabat tangannya, dan cahaya hitam seperti ular panjang muncul, memenggal kepala Fang Han, dalam upaya menahan Fang Han. Cahaya hitam yang meluncur ke bawah adalah pedang terbangnya, yang disebut pedang ular hantu, dan itu juga merupakan harta langka dengan kekuatan besar. Pada saat yang sama, ada banyak ki hitam dari tubuhnya. Di ki hitam, ada begitu banyak bendera kepala hantu yang memancarkan ki hantu yang kuat. Bendera ki hitam kecil ini melesat ke udara ke segala arah, bahkan di bawah tanah. Menembus ke dalam, menyusup ke dalam energi hitam, dan tiba-tiba, langit dan tanah tertutup kabut hantu tebal, yang sepertinya menghalangi ruang untuk mencegah Fang Han melarikan diri, dan kemudian menggunakan metode untuk menangkap kura-kura di dalam guci. Ini adalah kekuatan magis blokade yang sangat kuat. Raja Malam Berdarah. Teriak Fang Han sangat sensitif sejak dia menjadikan lautan kesadaran keduanya. Dia merasakan serangan yang kuat dan berbahaya datang dari belakang kepalanya. Raja Malam Darah terbang menjauh, dan dia melawan pedang ular hantu, bertabrakan, dan meledak dengan bintang hitam dan darah di langit. Lagi pula, pedang ular hantu satu tingkat lebih rendah dan langsung ditolak. Jing Si Lianhua, pada saat yang paling penting ini, pencuri Zuxian juga bergerak. Secara alami, dia tidak bisa duduk saksikan inti emas pencuri penghancur bintang dan pencuri bulan hilang. Dengan 5 jari terentang, bunga teratai berputar, dan juga bekerja sama dengan pedang ular hantu untuk membunuh Fang Han. Melihat situasinya tidak baik, Baby Nebula mengangkat gelang bintang 5 matahari dan bulan dan mendorongnya ke atas,
dan segera menopang penutup cahaya bintang, menutupi Fang Han, dirinya sendiri, dan bahkan pencuri penghancur bintang dan pencuri bulan. Kedua pencuri itu diganggu oleh kekuatan bintang yang tak terbatas, dan pikiran mereka sekali lagi terganggu, dan inti emas mereka sekali lagi ditarik oleh Abiki, dan secara bertahap mereka akan terjun ke gerbang. Aku bisa menggunakan tubuhmu untuk memurnikan relik suci, kata Fang Han memanfaatkan kesempatan itu, menggosok tangannya, kekuatan sihir 5 kaisar ditampilkan dan mengenai kedua tubuh mereka. Pada saat ini, Kaisar Hantu telah membentuk formasi besar untuk menyegel area sekitarnya untuk mencegah Fang Han melarikan diri. Melihat bahwa Fang Han akan mengumpulkan 2 inti emas, dimanapun dia ingin berhasil, aliran udara mengalir deras di atas tubuhnya, dan dunia berguncang. Sisik hitam, 3 kepala, 6 lengan, taring berwajah biru, 3 artefak magis dengan pedang gigi serigala, pisau bergerigi, dan tongkat kerangka di tangan, 2 tangan lainnya disegel, dan dunia dengan 1 tangan bebas muncul. Tangan hantu yang kosong, sebesar gunung, menghancurkannya secara brutal.